Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang Allah hingga saat ini masih memberi kesempatan. Semoga kesempatan ini dengan pertolongan Allah bisa kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka yang sudah melakukan amal kesolehan, dengan kesempatan ini dia akan semakin menyempurnakannya. Mereka yang terlanjur melakukan kesalahan, maka kesempatan ini adalah karunia yang sangat besar untuk dia bisa bertaubat kepada Allah, kemudian mengganti dengan berbuat ketaatan. Maka sungguh kesempatan itu adalah anugerah yang besar. Maka beruntunglah orang yang bisa memanfaatkannya dan merugilah orang yang menyia-nyiakannya. Semoga hadirnya kita di masjid ini, mulai dari melaksanakan sholat maghrib, insyaallah nanti lanjut isya secara berjamaah, kemudian kita duduk bersama dalam rangka tanasuh fillah, dalam rangka berzikir kepada Allah, dalam rangka mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini adalah bagian dari bagaimana kita memanfaatkan kesempatan ini sesuai dengan yang Allah ridha. Dan yang selalu kita lakukan setelah kita beramal adalah berharap dan berdoa semoga Allah menerimanya. Semoga Allah menerimanya. Karena kita tidak pernah bisa meyakinkan diri kita, apalagi orang lain, bahwa amal yang kita lakukan itu pasti diterima oleh Allah. Maka sering-seringlah kita membaca doa yang ini juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan dari kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah malam hari ini kita sampai ke bagian akhir dari mendulang faedah surah Al-Fatihah. Sebelum kita menyampaikan bagian akhir, yaitu di ayat ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya, ada baiknya kita mengingat sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Shalah, yaitu tentang kewajiban membaca Al-Fatihah di setiap rakaat.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi. Apa dikatakan atau apa Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam hadis qudsi ini? Aku membagi salat, dan yang dimaksud salat di sini adalah surah Al-Fatihah. Aku membagi surah Al-Fatihah menjadi dua bagian. Separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Apabila dia membaca Alhamdulillah, dan kalau dilengkapkan Alhamdulillahirabbil alamin, apa kata Allah? Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Apabila kita membaca Maliki Yaumiddin, atau dengan versi bacaan lain Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Dan ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, ini separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Sampai di sini ayolah ikhwah, inilah yang sudah kita bahas. Kemudian ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, maka Allah menjawab, ini untuk hambaku, aku akan kabulkan apa yang dia minta. Jadi kita sampai kepada poin terakhir ini. Ya, setelah kita memuji Allah, mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai di situ. Ya. Maka setelah kita memuji Allah, mengagungkan Allah, menyanjung Allah, bahkan di situ ada ya pengakuan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah sekaligus asma wa sifat, terangkum di dalam kalimat-kalimat di dalam ayat-ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Baru kemudian kita memohon kepada Allah dengan sebuah permintaan, yaitu ihdinas siratal mustaqim, dan Allah menjawab, ini untuk hambaku, akan aku kabulkan apa yang dia minta. Ya. Nah, sekarang ketika kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, ini adalah sebuah permohonan, dikatakan oleh Allah, ini untuk hambaku dan akan dikabulkan apa yang dia minta. Pertanyaannya, saat kita membaca ini, sudahkah kita memahami apa sih yang sedang kita minta? Ya. Kalau kita lihat dari sekian banyak doa, maka doa itu adalah permintaan, permohonan. Namun tidak sedikit ya di antara kita atau saudara kita kaum muslimin meminta, namun dengan sebuah kalimat, paragraf bahkan ya, yang dia tidak paham, bahkan sama sekali kadang nggak ngerti. Sehingga ada kejadian dulu waktu kami masih di usia-usia SMA. Ya, ada di sebuah tempat di mana kami bersama evan-evan yang lain kos. Ya, ada salah seorang dari beberapa yang menjadi imam di musola tersebut berdoa dengan bahasa Arab tentunya, dan kami merasa doanya ini salah ucap. Akhirnya kami membicarakan di antara kawan-kawan kami, oh mungkin beliau sedang lupa. Namun esoknya dibaca doa itu juga keliru lagi, salah ucap lagi, sampai beberapa kali, sampai kami akhirnya punya kesimpulan, oh nampaknya beliau salah menghafal. Ya, apa itu doanya? Doa yang sering juga kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa salah sebutnya? Harusnya
Rabbana la tuzigh qulubana, dibaca Rabbana tuzigh qulubana. Apa bedanya? Kalimat la nafinya hilang. Ini berbalik 180 derajat. Ya Allah, ya wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami. Jangan engkau palingkan. Kalau lahnya dihilangkan, ya Rabb kami, palingkanlah hati-hati kami. Subhanallah. Cuman karena mengucapkannya tidak dengan sebuah kesadaran akan yang dibaca, insya Allah dimaafkan. Namun ini menjadi sebuah catatan bahwa betapa banyak di antara saudara kita kaum muslimin berdoa tapi nggak paham apa yang sedang dia berdoa dengan kalimat tersebut. Ya, termasuk ketika misalkan ada imam, khatib dan seterusnya yang membaca doa kemudian kita mengaminkannya. Sebisa mungkin kita juga mengerti apa yang sedang dibaca di dalam doa imam atau khatib tersebut. Bahkan kadang ya ada di antara saudara kita itu mengaminkan tidak pada jeda yang tepat. Ya. Bahkan kadang isinya itu bukan doa tapi diaminkan. Ketika masih menyebutkan pujian kepada Allah sudah amin, amin, ya. Dan seterusnya. Intinya ayolah ikhwah, kita mengkaji ya dari surah Al-Fatihah ini khususnya di bagian akhir ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah sebuah permintaan yang Allah sudah mengatakan dalam hadis Muslim tadi akan dikabulkan sesuai yang diminta. Nah, kita harus paham apa sih yang sedang kita minta di dalam surah Al-Fatihah. Apalagi ini kita baca di setiap rakaat dalam salat kita. Baik. Pembahasan ini memang cukup luas ya, cukup panjang lebar, cuman kita berusaha meringkasnya dengan mengambil beberapa sumber dari beberapa tulisan para ulama, di antara dari Al-Utsaimin, ada juga nanti kita sebutkan dari Ibnu Katsir, ada juga dari beberapa sumber yang lain. Semoga itu bisa melengkapi pemahaman kita. Baik. Kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah doa yang ketika doa ini diucapkan dengan awalan ihdinas siratal mustaqim kemudian dijabarkan di kalimat berikutnya. Ya. Walaupun ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim ini sebetulnya sudah mencakup keseluruhannya. Apa sih ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka kalau sudah seperti itu sebetulnya sudah selesai. Ya. Ketika kita sudah ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus, sudah selesai. Cuman subhanallah ada hikmah besar di dalam ayat akhir dari surah Al-Fatihah ini. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dengan sebuah doa yang luar biasa yang kemudian dijabarkan di kalimat berikutnya agar saat kita berdoa sekaligus mengambil faedahnya. Ya, kalau kita terjemahkan secara ringkasnya, ya Allah, ya Rabb kami, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Artinya kita sedang memohon hidayah kepada Allah. Hidayah ini meliputi dua, hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Yang satu bersifat pengetahuan atau keilmuan, yang kedua bersifat dorongan di dalam hati seseorang untuk mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari ilmu atau petunjuk irsyad tersebut. Maka dari sini aja sebenarnya sudah selesai ya. Kita mohon petunjuk, kemudian kita juga mohon kepada Allah agar digerakkan hati kita untuk mengikuti sesuai petunjuk itu. Kenapa ini penting? Betapa banyak orang sudah mendapatkan petunjuk dalam arti irsyad, namun tidak mendapatkan taufik dari Allah. Akhirnya walaupun dia tahu petunjuk, tapi nggak mau mengikuti petunjuk itu. Maka betapa pentingnya taufik hidayah yang kedua, dan itu terangkum dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim.
tahu jalan, ngikuti jalan itu. Ya. Seperti kalau kita umpamakan itu seperti orang yang sama-sama pergi kemudian masuk ke dalam hutan, si A dan si B. Si A tahu jalan enggak mau pulang. Si B enggak tahu jalan pulang tapi kuat keinginannya untuk pulang. Sehingga di antara keduanya ini yang lebih bisa diharapkan sampai di rumah itu yang mana? Yang tahu jalan pulang tapi enggak mau pulang, ataukah yang tidak tahu jalan tapi kuat keinginannya untuk pulang? Dia enggak mau pulang, Pak. Enggak mau. Tahu jalan pulang? Tahu, mau pulang? Enggak. Saya mau jadi raja hutan. Ya. Gimana mau diharapkan? Enggak ada kemauan dia. Yang kedua, dia enggak tahu jalan pulang tapi kuat keinginannya untuk pulang. Dia pasti akan berusaha. Gak tahu nyari. Mungkin 1 kali gagal, 2 kali gagal, tapi kemauannya kuat. Dia akan coba terus. Bahkan setiap ketemu orang dia akan bertanya, mana jalan pulang. Ini lebih bisa diharapkan sampai di rumah. Tapi ada yang lebih bisa diharapkan sampai rumah. Yang mana? Tahu jalan pulang dan kuat keinginannya untuk pulang. Ini yang kita minta kepada Allah. Allah berikan kepada kita petunjuk jalan yang menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah juga berikan kepada kita, ini yang kita mohon kepada Allah, taufik yang bisa mendorong dari hati ini menggerakkan seluruh anggota badan yang lain untuk senantiasa meniti jalan sesuai dengan hidayah Allah yang tunjukkan kepada kita. Ya, maka ini yang sedang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Maka 2 hidayah inilah yang kita minta pada saat kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepadaku petunjuk-Mu sehingga aku tahu mana jalan keselamatan, mana jalan kebinasaan. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau berikan taufik kepada hatiku sehingga aku bisa istiqomah di atas jalan sesuai petunjuk. Masya Allah, tahu jalan pulang dan punya kemauan kuat untuk pulang. Sampai rumah, sampai insya Allah. Ya, adapun yang tahu jalan pulang nggak mau pulang, ya kita tunggu sampai berubah hatinya, kan? Gak tahu jalan pulang tapi kuat keinginannya, dia akan terus mencoba dan insya Allah akan sampai, walaupun ya nabrak-nabrak dulu, tersesat beberapa kali, namun terus akan berusaha. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kita ringkas dulu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam doa di akhir dari surah Al-Fatihah ini, yaitu kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim ternyata dijabarkan di ayat ataupun di kalimat berikutnya. Sirat yaitu jalan, alladzi an'amta 'alaihim, yang mana jalan itu adalah jalan bagi orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Nanti akan kita sebutkan ini siapa maksudnya. Ya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang ya Allah yang Engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Itu siapa? Itu dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 69. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, di An-Nisa ayat 69. Ada yang hafal? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim
Barang siapa yang mentaati Allah dan juga Rasul, yaitu Rasulullah SAW, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Kemudian dijelaskan siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Yaitu mereka dari kalangan para nabi, tentu adalah juga para rasul, was-siddiqin, para orang-orang yang siddiq, kemudian wasyuhada, dan mereka para syuhada, orang yang syahid, was-shalihin, dan orang-orang yang saleh. Maka yang dimaksud dengan mereka yang Allah telah berikan nikmat itu adalah para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, dan as-shalihin. Artinya orang-orang yang telah mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari kemurkaan dan azab Allah. Di dunia Allah muliakan, di akhirat lebih dimuliakan lagi oleh Allah. Maka ini yang sedang kita minta kepada Allah saat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Maka ketika kita menyebutkan kalimat ini, saat itu langsung terbayang dalam angan kita, yaitu kita ingin menjadi orang-orang sebagaimana para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Udah terbayang langsung pada saat kita sedang membaca kalimat dalam doa di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Dan ini yang termasuk juga sangat dianjurkan seseorang dalam sholat itu, bagaimana dia mendapatkan khusyuk. Salah satunya mentadabburi dari setiap kalimat ataupun ayat yang dia baca. Karena di dalam sholat itu tidak hanya ayat-ayat Al-Quran, tapi juga ada bacaan-bacaan zikir yang itu bukan dari Al-Quran. Maka semuanya itu bagaimana kita paham, kita mengerti apa maksudnya, sehingga di dalam setiap sholat itu kita betul-betul bisa mentadabburi. Itulah di antara wasilah untuk kita bisa khusyuk. Sehingga bisa kita pastikan orang yang gak paham dengan apa yang dibaca ketika sholat, khususnya Al-Fatihah, dia akan sulit mendapatkan khusyuk. Kenapa? Karena dia tidak paham apa yang sedang dia baca atau apa yang sedang dibaca oleh imam saat dia mendengarkannya. Maka betapa pentingnya kita memahami masalah ini. Kemudian setelah itu disebutkan lagi, dijabarkan, berilah aku petunjuk atau berilah tunjukkan di jalan yang lurus, yaitu hidayah irsyad dan hidayah taufik. Kemudian itu adalah yang sudah diberikan Allah kepada orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, sholihin. Kemudian dijabarkan lagi. Dan jabaran yang terakhir ini yang semakin membuat kita lebih konkret gambaran kita, oh ini loh yang sedang kita minta. Kita harus paham, kita sedang memohon kepada Allah, yang Allah katakan ini adalah bagian untuk hambaku sebagaimana yang dia minta. Dalam hadis Muslim tadi, bagaimana kita nggak paham dengan yang kita minta? Makanya kita harus paham, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang itu adalah penuh dengan hidayah, baik itu irsyad maupun taufik. Jalan yang itu adalah orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka, yaitu dari kalangan para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Mereka semuanya itu bukan sebagaimana dua kelompok manusia yang disebutkan di akhir. Makanya kalimatnya ghair, penafian, bukan. Jadi ya Allah, yang aku minta bukan jalannya dua kelompok ini ya Allah. Apa itu? Al-maghdub alaihim, mereka yang telah dimurkai, waladhdallin, dan mereka yang sesat. Dan kalau kita lihat penjelasan dari kalimat ini, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin,
ini terangkum kepada dua karakter manusia yang itu dengan sebab itu dia dikeluarkan dari orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Berarti mereka adalah orang yang akan tidak mendapatkan keselamatan, tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Al-maghdubu alaihim, yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Mereka tahu kebenaran tetapi tidak mengamalkannya. Ya, tahu kebenaran, ini boleh, ini tidak boleh. Ini baik, ini buruk. Tahu dia, tapi dia tidak mau ketika hal yang baik diperintahkan, tidak mau mengerjakannya. Ketika ada perkara buruk yang Allah larang, justru itu yang dilanggar. Ini al-maghdub alaihim. Orang-orang yang Allah murka kepada mereka, wal'iyadzubillah. Dan ini kalau kita lihat dari beberapa nas, insyaallah nanti kita sebutkan, itu dinisbahkan kepada satu kelompok, yaitu orang-orang Yahudi. Ilmunya Masya Allah, wawasannya luas, pengetahuannya juga ada, namun dia tidak mengamalkan ilmunya. Yang dia amalkan tidak sejalan dengan yang sudah dia ketahui, yang semestinya dia lakukan. Sehingga murka Allah kepada mereka. Ini yang kita berlindung kepada Allah agar tidak seperti itu. Yang kedua adalah ad-dhal. Dhal ini adalah sesat. Apa itu sesat? Kebalikan dari yang pertama. Yang pertama tadi berilmu tapi tidak mengamalkan. Yang kedua ad-dhal, sesat adalah ketika beramal tidak didasari dengan ilmu. Modal semangat tanpa ilmu. Semangat dia, semangat, ibadahnya semangat, muamalahnya dengan manusia juga semangat. Banyak dia melakukan amalan, tapi dalam amalannya tersebut tidak didasari dengan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dinisbahkan kepada satu kaum, yaitu siapa? Nasrani. Banyak amal, semangat ketika beramal, tetapi tidak didasari dengan ilmu. Ayo ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik, insyaallah nanti akan kita bahas agak lebih detail, kita ambilkan dari beberapa penjelasan Ibnu Katsir terkait dengan beberapa poin tadi. Nah, sebelum itu kita kutipkan beberapa catatan di dalam apa yang telah disampaikan oleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ada faedah yang menarik di sini. Beliau mengatakan ada dua cara membaca kalimat alaihim. Ya. Ketika di situ ada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim atau ghairil maghdubi alaihim, maka ada dua cara membaca. Yang satu dibaca dengan alaihim sebagaimana kita biasa baca dan kita dengar. Yang kedua dibaca dengan alaihum. Jadi didhammahkan pada huruf haknya. Baik. Ini sama-sama ada dasarnya. Sama-sama ada sanadnya. Ya, ada athar, ada sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana di antara riwayat ini kita bisa sebutkan di beberapa riwayat dari Umar dan juga sahabat yang lain. Namun bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah ikhwah, bagaimana kita dalam mengamalkan ini. Ya. Ini memang tidak langsung menyangkut terkait dengan makna yang ada dalam surah Al-Fatihah, tapi faedah ini penting. Faedah ini penting. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa bacaan yang tidak sebagaimana terdapat dalam mushaf Al-Quran yang dimiliki mayoritas masyarakat umum hendaknya tidak dibaca di depan umum. Ya, qiraah itu banyak, tapi yang masyhur berapa? Sab'ah itu berapa? 7. Ya, itu yang banyak dilombakan dalam MTQ. Ya. Apa dikatakan yang tidak sebagaimana kebanyakan masyarakat ketahui atau yang biasa tertulis di mushaf yang itu dipegang oleh banyak masyarakat seperti kita di daerah kita atau secara umum di Indonesia? Apa pesan beliau rahimahullah?
apa yang berbeda dengannya sebaiknya tidak dibaca di depan umum. Ada 3 alasan beliau mengatakan ini. Yang pertama, apabila masyarakat umum yang mendengar perbedaan tersebut, ya, dalam kondisi dia tidak mengetahuinya, maka pada saat dia mendengar sang imam atau sang qori membaca, kemudian kadang membaca dengan satu qiraah, kadang dibaca dengan qiraah yang lain, maka masyarakat yang tidak mengerti dia akan merasakan adanya perubahan penghormatan terhadap Al-Quran, akan menjadikan sebab martabat Al-Quran di hatinya turun. Seakan-akan Al-Quran itu ya terserah membacanya gitu. Terserah mau dibaca alaihim, terserah mau dibaca alaihum, dan seterusnya. Ini apabila masyarakat dalam kondisi tidak mengerti, maka akan timbul fitnah ataupun salah paham seperti itu. Makanya sebaiknya dihindari. Kemungkinan yang kedua, jadi yang pertama tadi apa? Berpotensi menjadikan sebab martabat Al-Quran akan jatuh di sebagian manusia, dalam pikiran atau dalam perasaan ataupun hati diri masyarakat. Yang kedua, si qori dengan sebab masyarakat yang gak paham tadi akan dituduh salah baca. Berarti yang turun martabatnya siapa? Qori'nya. Ya, sama seperti orang yang dia melakukan sholat, kemudian seorang imam di dalam sholatnya yang dijaharkan dia membaca surah yang di dalamnya ada ayat As-Sajdah, yang di situ disunnahkan sujud tilawah. Ya. Maka bagi masyarakat yang belum mengerti, kemudian tahu-tahu seorang imam ini langsung mempraktekkan saat itu, kira-kira apa yang terjadi? Semuanya pasti akan teriak, subhanallah, subhanallah. Dipikir imamnya salah, ini belum waktunya sujud, langsung sujud. Harusnya kan rukuk dulu, gitu kan. Dipikir oleh para makmum imam keliru, makanya diteriakin dengan subhanallah. Mereka punya dalil bahwa bila imamnya keliru, ya, maka diingatkan dengan membaca tasbih. Apa sebabnya? Karena tidak mengerti. Makanya seyogyanya seorang imam itu ya mengerti jamaahnya. Dan ini termasuk juga faedahnya, sebaiknya imam itu memang diambil, dipilih, diutamakan dari tuan rumah. Sehingga kalau ada tamu, walaupun ustaz, walaupun syekh, ya, tetap yang lebih utama adalah yang dari tuan rumahnya. Ya. Termasuk itu diantaranya. Apa yang menjadi kebiasaan di masyarakat itu kadang tidak dipahami oleh orang yang tidak atau jarang berada di daerah itu. Baik. Yang ketiga, kenapa dikatakan hendaknya tidak dibaca di depan umum? Ya, yaitu qiraah yang berbeda tadi. Jika orang awam berbaik sangka kepada si qori, menganggapnya punya ilmu qiraah, maka mereka akan menirunya. Masyarakat tidak paham, tapi prasangka baik. Oh, kalau imam yang satu ini, masya Allah, insya Allah beliau masya Allah. Sehingga apapun yang dibaca itu dianggap sesuatu yang benar, ya. Namun kadang mereka ketika ingin menirunya itu tidak sesuai dengan kaidahnya. Akhirnya ya mungkin begini, oh ini alaihim bisa diganti alaihum, berarti setiap yang kasrah pada dhamir hum diubah menjadi him atau sebaliknya. Akhirnya semuanya, ya, semua di dalam ayat Al-Quran, semua dalam surat yang lain begitu. Ya, padahal kenapa ada bacaan seperti ini? Itu ada landasannya, ada sanadnya yang sampai kepada Rasulullah SAW sehingga dibaca seperti itu. Tidak kemudian otomatis ya bahwasanya setiap yang dikasrahkan untuk dhamir hum ataupun mereka dalam jumlah banyak itu kemudian langsung diganti atau boleh bertukar antara kasrah dan dhammah.
Boleh jadi. Maka 3 kemungkinan yang ini harus kita hindari. Maka sebaiknya memang kalau ada bacaan yang berbeda, ya hendaknya memilih yang biasa dibaca atau didengar oleh masyarakat. Dan ini berlaku untuk secara umum, ya. Perkara-perkara tidak hanya dalam bacaan di dalam sholat atau dalam Al-Quran, termasuk gerakan-gerakan secara umum. Apabila ada beberapa pilihan, ya, di dalam syariat yang semuanya itu ada dasarnya, maka pilihlah yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat tersebut. Jangan bikin kesalahpahaman, ya, dengan sebab belum disampaikan ilmunya, kemudian kita mengamalkannya di depan masyarakat dalam kondisi mereka belum paham. Ini juga bagian faedah yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin, walaupun tidak secara langsung berkaitan dengan kandungan dalam surah Al-Fatihah. Baik, barakallahu fikum. Ada beberapa dasar dan contoh dari kalangan para sahabat, ya. Jaranya kisah Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Mas'ud, dan yang cukup agak panjang itu kisahnya Umar bin Khattab bersama Hisham bin Hakim dan seterusnya. Namun kesimpulannya itulah, ya, biasakan yang memang sudah diketahui, dipahami oleh masyarakat. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang kita ambil beberapa catatan terkait dengan ayat yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Imam Ahmad meriwayatkan dari musnad beliau dari An-Nawas bin Sam'an. Semoga Allah meridai beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqiman wa ala jambatayhi sirat suran." Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan. Sebuah jalan yang lurus, kemudian di sisi kiri kanannya itu ada pagar. Jalan lurus, sisi kiri kanannya ada pagar. Fihi ma abwabun mufatahat. Di keduanya itu ada pintu yang terbuka, pintu-pintu yang terbuka. Ya, ada pagar, sudah dipagar, ada pintunya terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkha. Di setiap pintu yang terbuka itu ada tirai yang berkibar. Murkha, ya. Melambai-lambai gitu ya. Wa 'ala babis sirati da'in. Dan pada setiap pintu itu ada penyeru. Yaqul, penyeru itu mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirata mustaqim. Udkhulus sirata jami'an wa la tatafarraju. Masuklah kalian ke dalam sirat. Sirat ini adalah jalan yang lurus tadi. Masuklah, jalanilah, wa la tatafarraju, jangan berbelok terus. Jadi yang diperintahkan apa? Ikuti yang jalan yang lurus tadi. Wada'in yada'u min fawqis sirat. Ada penyeru dari atas sirat, dari atas jalan yang lurus tadi, ada penyeru. Fa idza arada al-insanu an yaftaha syai'an min tilkal abwab, maka apabila ada manusia yang ingin membuka dari pintu-pintu itu, berarti dia berbelok melewati pagar, kemudian akan memasuki pintu tersebut. Allah, apa yang dikatakan oleh penyeru tadi, waihak, ya, celaka, hati-hati, awas, gitu ya. La taftahhu fa innaka in taftahu talijhu. Awas, hati-hati, jangan kau membuka pintu itu, jangan kau memasuki pintu itu. Jika engkau membukanya, niscaya engkau akan terperosok masuk ke dalamnya. Ya, nanti akan disebutkan di hadis ini siapa sih penyeru ini maksudnya. Yang selalu mengingatkan ketika kita
Harusnya tetap lurus kok malah berbelok mau buka pintu yang itu bisa menyebabkan seseorang sesat gitu ya. Salah jalan. Wasiratul Islam, dan yang dimaksud as-sirat yang disebutkan sirat tadi, jalan tadi itulah syariat Islam. Wasuran hududullah. Adapun yang namanya pagar-pagar itu adalah batasan-batasan Allah. Rambu-rambu di dalam hukum-hukum yang ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal abwabul mufattahatu maharimullahi taala. Adapun pintu-pintu tadi yang setiap kali orang akan memasukinya kemudian akan ada penyeru untuk mengingatkan dia jangan masuk, itu adalah maksudnya adalah maharimullah, segala yang Allah haramkan. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirati kitabullah. Adapun sang penyeru yang ada di atas, ya, tadi ada penyeru dari samping, ada penyeru dari atas. Maka yang dimaksud penyeru dari atas itu adalah kitabullah, maaf. Wa dzalika da'a ala ra'sis sirat. Penyeru di depan pintu itu adalah kitabullah. Jadi yang ada di depan pintu itu adalah kitabullah. Berarti petunjuk yang Allah telah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW, kemudian alhamdulillah sudah dibukukan dalam mushaf Al-Quran, yang itu harusnya menjadi pedoman kita. Wada'i fawqas sirat, adapun penyeru dari atas sirat itu maksudnya adalah wa'idullahi fi qalbi kulli muslim. Itu adalah peringatan yang datang dari Allah melalui hati setiap muslim. Sehingga ayo ikhwah, kalau kita lihat di sini hadis Ahmad disahihkan oleh Albani rahimahullah di dalam Sahih At-Targhib. Maka di sini digambarkan bahwasanya ada yang namanya sirat, dan sirat ini yang kita berdoa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim itu adalah Islam. Ya, adalah Islam. Kemudian di sampingnya ada pagar, ada pintu, ada tirai. Ini adalah yang seharusnya kita menghindar. Kenapa? Karena itu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian akan ada penyeru yang memberikan peringatan tadi, memberi peringatan tadi, awas jangan buka pintu karena itu akan menjerumuskan kamu ke dalam kebinasaan. Itu adalah kitabullah yang bisa menjelaskan ini loh jalan kebaikan, ini loh jalan kesesatan, itu adalah kitabullah. Kemudian ada juga yang beri peringatan dari atas, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah masukkan ke dalam hati seorang muslim. Nanti kalau kita bawa kepada hadis yang lain, beberapa riwayat, ya insyaallah kalau ada waktu nanti kita coba bacakan. Ya, ada istilah istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hakim. Cuman ini penjelasannya harus benar, kalau enggak keliru. Artinya apa? Hati kita ketika lurus, bersih, maka dia akan mencerminkan apa yang Allah tunjukkan. Sehingga ketika didefinisikan apa itu kebaikan, kebaikan adalah hati yang tenang ketika engkau melakukannya. Apa itu keburukan dan maksiat? Hati yang gelisah ketika engkau melakukannya dan takut dilihat orang. Cuman ini ada catatan, ini hanya berlaku jika hatinya bersih. Kalau hatinya udah kotor, walaupun dia maksiat, tenang aja kan. Enggak juga kita katakan itu berarti benar, ya. Ada bahkan masuk masjid malah gelisah, ini keliru juga. Ya, baik. Barakallahu fikum. Ya, sampai di sini dulu. Insyaallah kita salat Isya. Nanti kita lanjutkan penjelasan, kita ambil dari Ibnu Katsir. Baik. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Di dalam tafsir Ibnu Katsir kita tambahkan beberapa catatan dan sekaligus faedah dari surah Al-Fatihah di ayat yang terakhir. Dikatakan bahwasanya orang yang berbahagia adalah yang diberikan taufik oleh Allah agar senantiasa memohon, meminta, berdoa kepada Allah. Nah, kalimat ini ayat rahimani Allah wa iyyakum untuk menjelaskan pertanyaan, sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini. Mengapa seorang mukmin atau muslim yang dia membaca surah Al-Fatihah khususnya di dalam sholat kok minta hidayah? Padahal dalam dirinya itu sebetulnya sudah ada hidayah. Bukankah dia telah diberi hidayah dengan Islam, dengan iman? Iya. Apakah yang seperti ini berarti termasuk apa yang diistilahkan dengan tahsilul hasil, usaha untuk mendapatkan sesuatu yang sudah didapatkan? Ya, maka jawabannya adalah tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kenapa? Penjelasannya agak panjang lebar. Karena seseorang ketika Allah berikan hidayah dalam dirinya sehingga senantiasa cenderung untuk berdoa, meminta kepada Allah, maka itu adalah salah satu kunci kebahagiaan. Maka di dalam Al-Quran di ayat yang lain di surah An-Nisa ayat 136 ada yang mirip seperti ini. Sebuah kalimat, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Coba lihat. Kalimat pertama, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau sudah dipanggil dengan kalimat wahai orang yang beriman, berarti dia sudah beriman atau belum? Sudah. Tapi kemudian perintah berikutnya apa? Aminu, berimanlah kalian. Ya. Yang dipanggil orang yang beriman, perintahnya adalah agar beriman. Ayo ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Maka dikatakan Allah memerintahkan orang yang beriman dengan perintah beriman, maksudnya istiqomahlah di atas keimanan. Istiqomahlah, tetaplah, jangan goyang, jangan berbelok, luruslah di atas jalan keimanan, jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ketika seseorang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim atau di dalam ayat ini ya ayyuhalladzina aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah, itu maksudnya mohon kepada Allah ketetapan, mohon kepada Allah kelangsungan, mohon kepada Allah kesinambungan amal. Karena ternyata banyak di antara orang-orang yang beriman yang mereka apa itu istilahnya? Fluktuatif ya. Ya. Fluktuatif itu saya dengar pertama istilah fluktuatif ini dalam ketika mencari informasi harga tiket pesawat. Naik turunnya sesuai dengan kondisi. Naik turun. Keimanan itu bisa naik bisa turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah sampai kepada suatu kondisi kesempurnaan iman. Kamalul iman. Ada juga berkurang sampai bahkan nyaris habis, bahkan wala'iyadzubillah hampir-hampir seseorang dianggap tidak memiliki iman. Banyak itu dalilnya. Bahkan ketika kita melihat ada perintah untuk melakukan ingkaril mungkar,
man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kemudian disebutkan di bagian akhir, sikap menolak, mengingkari kemungkaran dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Artinya kalau seseorang jelas-jelas tahu ada kemungkaran, lisan tidak mengingkari, perbuatan tidak mengingkari, hati pun tidak mengingkari, dikhawatirkan nggak ada iman lagi dalam dirinya. Berarti apa? Iman itu ada bertambah, berkurang, ada naik, ada turunnya. Maka saat kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim atau perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu, itu maksudnya adalah semoga kita ditetapkan di atas hidayah, semoga kita tetap di atas keimanan, terus berkesinambungan, semakin baik, semakin kokoh, semakin baik, semakin kokoh, dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam. Baik. Sehingga kalimat ihdinas siratal mustaqim dikatakan oleh Ibnu Katsir, maksudnya adalah semoga engkau ya Allah terus berkenan memberikan petunjuk kepada kami di atas jalan yang lurus. Ya Allah, jangan engkau belokkan kami ke jalan yang lain. Ini termasuk juga makna yang terkandung di dalam doa ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Kemudian ayat ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Setelah dijelaskan bahwa orang yang dimaksud di atas jalan yang baik itu adalah mereka yang Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, maka kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menetapkan dua kelompok manusia yang kita harus menjauhkan diri kita dari kedua sifat yang ada pada dua kelompok manusia ini. Al-maghdubu alaihim waladhdallin. Yaitu orang-orang yang pertama dimurkai Allah disebabkan karena dia tahu kebenaran tapi tidak mengikuti kebenaran. Yang kedua adalah orang yang berjalan tanpa didukung, tanpa dituntun dengan ilmu. Dia beramal tanpa ilmu. Ini juga kesesatan. Maka betapa kedudukan ilmu dan amal ini menjadi syarat kebenaran seseorang dalam beragama. Ya, orang Yahudi berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia tidak termasuk orang yang selamat. Sebaliknya, ada orang banyak beramal tapi tidak didasari dengan ilmu, sebagaimana orang-orang Nasrani, maka ini juga bukan sikap dan sekaligus bukan jalan untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kalau kita lihat di dalam kalimat ya, mulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, maka kita bisa melihat bahwa manusia itu terbagi menjadi berapa? Berapa golongan? 3. Ya. Yang pertama adalah mereka yang di atas petunjuk Allah, sehingga mereka adalah alladzina an'amallahu 'alaihim. Mereka yang Allah berikan nikmat, artinya mereka sudah di atas jalan yang benar, di atas jalan yang lurus, di atas sesuai dengan petunjuk Allah, sehingga berhak mendapatkan nikmat dari Allah, selamat dunia akhiratnya. Ini golongan pertama. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah golongan mereka yang Allah murkai disebabkan karena berilmu tapi enggak mengamalkan ilmunya. Udah ngaji tentang akidah, tapi tetap saja dia punya keyakinan, kepercayaan atau amalan terkait dengan akidah yang masih juga menyimpang. Ya, dia sudah belajar tentang bagaimana beribadah sesuai dengan sunnah, tapi masih juga dia melakukan ibadah yang menyelisihi sunnah dari Rasulullah SAW. Dia telah mempelajari tentang akhlak yang baik,
terkait dengan lisan, terkait dengan penglihatan, terkait dengan pendengaran, tangan, kaki dan seterusnya, atau bermuamalah dengan harta, namun tetap juga tidak menggunakan apa yang sudah dia tahu tentang ilmu itu untuk amaliyah dia. Maka yang seperti ini dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana diungkapkan di beberapa banyak ayat, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah engkau mengatakan engkau mengetahui sesuatu tapi itu tidak engkau amalkan. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang sesat. Kenapa sesat? Ya nggak tahu jalan. Jadi kalau istilah sesat itu artinya tidak di atas jalan yang benar. Itu sesat. Semangat, amalannya banyak, tapi ternyata amalannya tersebut menyimpang dari tuntunan atau dari syariat. Berarti dia beramal tidak didasari dengan ilmu. Ini menunjukkan betapa kedudukan ilmu itu mutlak. Ya, sehingga dikatakan di dalam banyak dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, di antaranya adalah may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dalam dirinya kebaikan, akan dipahamkan dia tentang agamanya. Ya, sampai dikatakan di antara penjelasan, di antara Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang dia diberikan kepahaman tentang ilmu, semakin dia luas mendalam pengetahuannya, keilmuannya tentang agama ini, semakin besar peluang, semakin terbuka pintu bagi dia untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa yang dia tidak paham tentang agamanya, bahkan dia bodoh, jahil terhadap agamanya, maka semakin jauh dia dari agamanya, semakin dia tidak mengetahui tentang agamanya, semakin dia akan jauh peluangnya untuk mendapatkan kebaikan. Bahkan kalau bahasa ekstrimnya, orang bodoh tentang agamanya tak terbuka atau alias tertutup pintu kebaikan darinya. Walhamdulillah. Jadi jangan kemudian ada orang berprinsip jangan banyak-banyak ngaji, makin banyak tahu makin berat nanti tanggung jawabnya. Kan enak kalau nggak tahu kan dimaafkan. Subhanallah. Ya sudah, ibaratnya orang dari sini mau pulang ke Jawa. Udahlah, nggak usah tahu, nanti daripada malah harus mengikuti petunjuk, malah repot nanti. Udahlah, nggak usah tahu, jalan aja lah, bebas. Sampai mana kira-kira? Nggak tahu, nyasar kemana-mana kan? Harusnya mendekat ke arah di mana tuh menjadi tujuannya, malah semakin jauh, tersesat. Ya, ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Maka tidak boleh seseorang punya prinsip seperti itu. Udah nggak usah banyak ngaji, nanti makin banyak tahu, makin pusing kita. Barakallahu fikum. Orang yang ketika dia setelah berusaha tidak mengetahui tentang satu keilmuan ataupun petunjuk yang ada di dalam Islam, maka dimaafkan, dan dengan sebab itu seseorang dia akan tidak dihukum dengan sebab ketidaktahuannya setelah usaha. Tapi orang yang sengaja tidak melakukan usaha untuk mengetahui tentang agamanya, apalagi perkara-perkara yang itu adalah akidah, termasuk hal-hal yang Allah wajibkan dan apa-apa yang Allah haramkan, maka saat itu bukan ketidaktahuan tapi ketidakmauan dia tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini dicela. Ya, barakallahu fikum. Ayolah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi seseorang ketika berdoa kepada Allah setelah memuji Allah di surah Al-Fatihah dari ayat pertama dan seterusnya sampai kepada kalimat doa permintaan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ayolah ikhwah, hendaknya dalam hati ini saat itu menguatkan tekad. Apa tekadnya? Berusaha untuk menjadi sebagaimana orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ya, berarti harus menteladani siapa para nabi dan rasul. Harus menteladani siapa para siddiqin. Harus menteladani siapa para syuhada. Harus menteladani siapa para sholihin. Ya. Kemudian
tidaklah kita bisa menteladani mereka kecuali kita mengambil faedah dari mereka. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Sudah lengkap, sudah diridhoi, sudah diakui. Ibaratnya itu kalau penggaris sudah terkalibrasi, lurus sempurna. Maka sesuatu yang sudah sempurna tidaklah ditambah walau sedikit atau dikurangi walau sedikit kecuali akan merusak kesempurnaannya. Setuju? Setuju. Ada bola sudah dikalibrasi bulat berdasarkan teknologi yang bisa mengkalibrasinya. Kemudian ada ini nampaknya kalau tengok dari sini ini kurang nih, tambal di sini. Sini dikurangi sini. Begitu sampai pada waktunya dikalibrasi lagi berubah, ternyata bulatnya sudah rusak, nggak sempurna lagi. Agama ini sudah sempurna, ya, sehingga ada yang dikatakan apa yang pada zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya itu bukan dari bagian agama, maka sampai hari kiamat tidak termasuk bagian dari agama. Disinilah termasuk ketika kita memahami saat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah, petunjukmu di atas jalan yang lurus. Langsung terbayang oleh kita jalannya para nabi dan rasul yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara berakidah, bagaimana cara ibadah, bagaimana cara berakhlak, bermuamalah dan seterusnya. Ketika kita sebagai seorang guru, bagaimana guru yang sesuai dengan sunnah. Ketika kita jadi pedagang sesuai dengan sunnah. Ketika jadi pejabat sesuai dengan syariat. Begitu seharusnya yang muncul semangat dalam hati ini saat kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya. Apalagi dijelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Langsung kita ya mentadabburi bacaan ini dengan mengharap kepada Allah agar diberikan hidayah berupa irsyad, petunjuk, dan diberi hidayah berupa taufik, dorongan hati untuk mengamalkan ilmu sebagaimana itu yang telah dilakukan oleh para pendahulu dari orang-orang saleh, para nabi, rasul, siddiqin, syuhada, sholihin. Dalam waktu bersamaan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka saat itu harus ada semangat dalam hati ini. Ya Allah, apa yang telah Engkau sampaikan sehingga aku diberi kepahaman tentang perintah-Mu. Ya Allah, kuatkanlah aku untuk melaksanakannya. Ya Allah, apa yang Engkau telah ajarkan kepadaku tentang apa yang Engkau telah larang, Engkau haramkan. Ya Allah, berikanlah kepadaku taufikmu untuk menjauhkan diriku darinya. Jangan ya Allah, ketika aku telah tahu kebenaran kemudian aku tidak mengikutinya. Jangan ya Allah, ketika aku beramal tidak di atas petunjuk. Ini harusnya menjadi prinsip dalam hidup kita. Maka tidaklah seseorang ketika meminta kepada Allah saat itu dia sebetulnya sedang berjanji di hadapan Allah sebagaimana yang dia minta. Ya. Ada enggak misalkan anak-anak kita atau seorang murid datang kepada gurunya kemudian mengatakan, ya, wahai Bapak, saya ingin sekali menjadi anak yang pandai. Ya. Saya ingin menjadi anak yang rajin. Saya ingin menjadi anak yang baik. Misalkan begitu. Diungkapkan ini di hadapan gurunya. Maka pada saat itu ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, anak ini ada tanggung jawab. Gurunya akan berusaha membimbing dia sesuai harapan si anak tersebut, ya, dan anak tersebut akan berusaha untuk mengikuti bimbingan dari gurunya sehingga ketika dia
mendapatkan pembelajaran dia simak dengan baik, ketika ada tugas dia kerjakan dengan baik, ketika dia tidak mengerti satu pelajaran dia akan bertanya kepada guru. Artinya apa? Ada konsekuensi dari setiap harapan dan juga permintaan. Jangan sebaliknya, si anak minta kepada gurunya, bimbinglah kami wahai guru agar saya menjadi pintar, lulus ujian dengan nilai yang memuaskan, tapi sering tidak masuk sekolah, sering bolos. Kalaupun di kelas gak perhatian malah ngusilin kawannya. Ada tugas gak dikerjakan malah main HP terus, misalnya begitu. Kira-kira gurunya kesal atau kesal? Kesal. Ini minta, katanya pengen menjadi gini-gini, tapi dia melakukan hal yang justru bertolak belakang. Maka bagaimana kita minta kepada Allah agar diberi hidayah di atas jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat, tapi justru jalan orang baik gak kita teladani, malah yang kita tiru jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang sesat. Maka ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, hendaknya setiap diri ini menghadirkan semangat di dalam dirinya saat dia berdoa kepada Allah, karena setiap permintaan kita kepada Allah itu ada konsekuensinya. Ya, jangan cuma suka minta tapi nggak pernah berusaha melakukan hal-hal yang sesuai sejalan untuk terrealisir, terpenuhinya, dikabulkannya permintaan kita. Ya, pengen sukses dalam bisnis tapi malas bekerja, ini kan tidak ketemu. Ingin menjadi orang yang sehat tapi perilakunya justru sebaliknya, tidak sehat. Ini tentu tidak sesuai dengan yang dia minta. Ayolah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Kemudian beberapa juga catatan yang bisa kita ambil. Di antaranya yang menegaskan tentang bahwa yang dimaksud di dalam kalimat al-maghdub alaihim itu adalah Yahudi, kemudian al-dhal itu adalah orang Nasrani. Kita sebutkan di sini dalam sebuah riwayat, hadisnya agak panjang dengan sanad hadis hasan gharib yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Sebagaimana juga ini dikutipkan dari Ahmad dan juga dalam Tuhfatul Ahwaz, dan bahkan Syekh Nasrul Albani mengatakan hadis ini sahih. Sahih ya, kalau tadi dikatakan hasan gharib, di catatan kaki di sini dikatakan bahwasanya ini sahih menurut Syekh Nasrul Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Nabi SAW mengatakan innal maghduba alaihim al-yahud wa innal dhalin an-nasara. Jadi di sini jelas disebutkan bahwa yang dimaksud di dalam surah Al-Fatihah tadi, ya, itu siapa sebetulnya al-maghdub alaihim, siapa al-dhalin. Maka di sini jelas Nabi mengucapkan sesungguhnya orang yang dimurkai itu adalah Yahud, orang Yahudi. Dan sesungguhnya ad-dhalin, orang yang sesat itu adalah Nasara. Jadi ini menjadi dasar sehingga kita sering dan sampai kepada kita penjelasan para ulama bahwa yang dimaksud di dalam akhir dari surah Al-Fatihah itu adalah Yahudi dan Nasrani. Baik, barakallahu fikum. Kemudian beberapa faedah yang lain kita tutup dengan hal-hal terkait dengan ucapan amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Baik. Disunahkan bagi seseorang mengucapkan kata amin setelah membaca surah Al-Fatihah seperti halnya Yasin. Apa maksudnya seperti halnya Yasin? Cara mengucapkannya.
Yasin, kan udah belajar tahsin di sini kan? Ya, ya-nya berapa harokat? Hah? Ya, berapa? 2. Sin-nya berapa? 4. 4 atau 6? Oh boleh dua-duanya, Masya Allah. Ya. Maka seperti itu juga ketika kita baca kalimat amin. Amin. Ya. Barakallahu fikum. Artinya, ya Allah kabulkanlah. Ya. Ya Allah kabulkanlah. Walaupun di sini dikatakan dibaca alifnya dibaca pendek itu juga boleh. Allahu a'lam bishawab. Ini adalah berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Ya. Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu kemudian beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya, ya. Ya, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan seterusnya, dan disahihkan Hasan Sudal Albani. Baik, barakallahu fikum. Jadi hukumnya sunnah, dan ini adalah doa kepada Allah agar apa yang kita minta kepada Allah di dalam kalimat di dalam surah Al-Fatihah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan mengucapkan amin, ada sebuah riwayat dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jika seorang imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Makanya jangan malas mengucapkan amin. Kadang ada yang berkata, nggak penting. Akhirnya nggak ikut mengucapkan. Ya. Baik ketika kita membaca sendiri dalam sholat ataupun di luar sholat, termasuk dalam jamaah. Kemudian riwayat Muslim, dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Idza qala ahadukum amin wal malaikatu fis samai amin fawafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jika salah seorang dari kalian mengucapkan amin dalam salat, di sini disebutkan secara khusus dalam salat, sementara malaikat di langit juga mengucapkan amin, lalu ucapan amin keduanya bertepatan bersamaan. Ya, bertepatannya nanti kita jelaskan, ada beberapa tafsiran. Maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Nah, apa sih maksudnya? Waktunya bertepatan itu ada yang mengatakan ya bersamaan. Saat kita mengucapkan amin, sebagaimana malaikat saat itu juga mengucapkannya. Ada juga berpendapat bahwa maksudnya adalah bersamaan dalam pengabulannya. Dan ada juga yang berpendapat maksudnya kesamaan dalam hal keikhlasannya. Wallahu a'lam, ya. Seperti itu yang dikutipkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Baik. Kemudian ada dalam Sahih Muslim, hadis ini marfu' dari Abu Musa. Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza qala ya'ni al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin yujibukumullah." Nabi SAW mengatakan, apabila imam telah membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Niscaya Allah akan mengabulkan permohonan kalian. Ya. Bahkan At-Tirmidzi mengatakan arti atau makna yang terkandung dari kalimat amin, kalau tadi apa? Ya Allah kabulkanlah. Beliau At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan di antara juga yang terkandung makna di dalam kalimat amin itu adalah, ya Allah jangan sia-siakan harapan kami. Ya, kurang lebih sama.
Ya, tayyib, barakallahu fikum. Namun kebanyakan ulama mengartikan amin itu adalah ya Allah perkenankanlah, kabulkanlah untuk kami atau permohonan kami. Tayyib, barakallahu fikum. Ayolah ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Maka kita ambil sedikit kesimpulan biar tidak lupa, karena ini ada beberapa majelis bahkan kemarin sempat terpisah dengan liburan panjangnya. Barakallahu fikum, kita buat ringkasan agar kita bisa mengambil faedah yang global, dan pada saat kita membacanya kita bisa menghadirkan pemahaman sekaligus harapan yang benar ya di dalam diri kita. Tayyib, barakallahu fikum. Apa di antaranya yang bisa kita ambil faidah secara umum? Ayo ikhwah, semakin mengenal Allah, semakin mengenal diri. Ya, kalau kita merenungkan surah Al-Fatihah, kita akan mengenal Allah, walaupun sifatnya tentu secara mujmal, secara umum, yang itu mencakup dari 3 bagian tauhid. Baik dari sisi pengenalan kita akan rububiyah Allah, Allah Rabb semesta alam, dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu Rabb? Rububiyah. Rububiyah itu adalah segala bentuk perbuatan Allah yang itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Sehingga ketika kita mengatakan apa itu tauhid rububiyah, menjadikan Allah satu-satunya dalam rububiyahnya. Artinya hanya Allah yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, mendatangkan manfaat dan juga mudarat, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya dari sifat rububiyah. Sehingga rububiyah itu terkait dengan perbuatan Allah. Itu yang kita esakan, kita tunggalkan. Tidak ada selain Allah yang mampu melakukannya. Perbuatan Allah. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah kita juga akan mengenal dari sisi uluhiyah Allah. Ya, ketika kita mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka di situ terkandung memutlakkan Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Maka tauhid uluhiyah itu terkait dengan perbuatan hamba. Berdoa, siapa yang berdoa? Manusia, hamba. Kepada siapa? Hanya boleh kepada Allah. Tabaruk, minta berkah, perbuatan siapa? Perbuatan hamba. Hanya boleh ditujukan kepada Allah. Ya, sebagaimana juga beristi'anah, istighosah, sujud, ruku, menyembelih hewan korban dan seterusnya dari segala bentuk ibadah, itu perbuatan hamba dan itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Ada di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian dari asma wa sifat juga ada, walaupun tidak banyak disebutkan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ya. Dan ini harus menjadi keyakinan kita. Maka setiap nama Allah sekaligus ada sifat sempurna di dalamnya. Tidak sebagaimana nama itu ketika dimiliki oleh makhluk. Ya, ada orang namanya Najih. Tahu artinya Najih? Orang yang sukses, tapi usaha gagal terus. Boleh jadi. Ada orang namanya Jamil. Apa Jamil? Bagus, ganteng. Tapi maaf, rupanya enggak seperti namanya. Ya, ada namanya Rashid. Ya, ternyata tidak sebagai namanya. Katanya pacar dan seterusnya. Barakallahu fikum. Tapi ketika nama itu memang milik Allah, disandarkan kepada Allah sesuai dengan dalil yang sahih, maka ketahuilah itu pasti dengan ketinggian, kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dikatakan Allah itu Al-Alim, betul-betul Allah Maha mengetahui, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ya, barakallahu fikum.
Sekaligus saat kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah tersebut, maka secara otomatis kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah akan merasa kecil, merasa lemah, merasa rendah. Saat itulah akan muncul rasa ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah. Ya. Semakin hamba itu merendah di hadapan Allah dalam waktu bersamaan, semakin dia meninggikan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin sempurnalah kedudukan Abdullah pada dirinya dan semakin dekat dia dengan Rabb-nya. Ya, makanya sampai dikatakan sungguh menakjubkan keadaan orang yang sujud. Ya. Dia letakkan kepala atau keningnya, bagian termulia tertinggi dari badannya, di tempat yang paling rendah dalam waktu bersamaan meninggikan Allah setinggi-tingginya, tapi justru itulah posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya. Ada juga ungkapan lain, berbisik ke bumi didengar oleh yang di atas langit ketujuh. Masya Allah, itu indahnya. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang mengenal siapa Allah dari rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Pada saat itulah dia akan mengenali dirinya. Apa? Allah Rabbuna wa nahnu ibadah. Allah adalah Rabb kami, Rabb kita, adapun kita semua adalah hamba-hambanya. Itu harus hadir. Jangan pula kita baca surah Al-Fatihah masih juga dalam hati ini bangga diri, sombong. Masya Allah. Kemarin sudah kita sampaikan apa? Di antara faedah di dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, di situ konsekuensinya apa? Ikhlas. Ya, wa iyyaka nasta'in konsekuensinya apa? Bersih dari segala bentuk ujub maupun sombong. Hanya kepada Allah kita mengharap dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Tayyib, barakallahu fikum. Jadi intinya tadabburilah Al-Quran. Kemudian semakin kita merenungkan Al-Fatihah, ya, maka akan semakin pada diri kita memiliki arah yang jelas dalam menempuh menjalani kehidupan. Yaitu ketika setelah kita mengenal Allah dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, kemudian kita mohon kepada Allah sebagaimana kita bahas di majelis malam hari ini, ihdinas siratal mustaqim. Saat itulah seorang hamba akan betul-betul memiliki, ya, setelah mentadabburinya tentunya, semangat untuk istiqomah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan akan berusaha untuk jangan sampai terjatuh dalam dua sifat dari dua kelompok yang dimurkai Allah atau yang sesat. Sehingga ingat apa yang sudah kita ketahui, berusaha sekuat daya upaya untuk mengamalkannya. Dan ingat, setiap apapun yang ingin kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah, pastikan dibangun di atas fondasi ilmu. Ya, sampai digambar oleh para ulama, seandainya engkau, ya, tidaklah menggaruk kepalamu kecuali engkau menyandarkan kepada sunnah Rasul, maka lakukanlah. Sehingga apapun yang kita lakukan sebisa mungkin itu ada sandarannya. Ya. Sehingga sesuatu yang umum orang mengatakan itu rutinitas, bagi orang yang berilmu kemudian disertai dengan niat yang ikhlas, itu akan menjadi ibadah. Ya, orang sekedar berpakaian kata orang rutinitas, tapi akan bernilai ibadah ketika orang berilmu. Disesuaikan dengan sunnah Rasul bagaimana berpakaian. Dari cara mendapatkan pakaian itu dengan cara yang halal. Kemudian dipilih warna yang sesuai, dipilih pula model yang bisa sempurna menutup aurat, dan seterusnya, disertai dengan niat ibadah, akan menjadi ibadah. Beda dengan orang-orang yang nggak punya ilmu tentang itu, berpakaian dia berpakaian aja. Apalagi hanya sekedar ikut-ikutan orang. Kalau pas yang diikuti benar nggak apa-apa. Kalau pas yang diikuti yang nggak benar, hanya ikut-ikutan saja karena lagi ngetren, lagi viral, kemudian ikut-ikutan,
tidak dia dapatkan kebaikan sebagai ibadah kepada Allah, justru waliyadzubillah akan bernilai maksiat kepada Allah. Padahal awalnya sama-sama mubah menjadi ibadah berpahala, ada yang bukan mubah menjadi maksiat waliyadzubillah. Ilmu. Makanya penting ilmu. Dari barakallahu fikum. Ya. Maka ya ikhwan rahimani Allah wa iyyakum, berusaha untuk terus mendalami agama ini. Semakin kita paham terhadap agama ini, semakin Allah bukakan pintu kebaikan bagi kita. Baik. Itu secara umum ya, bisa kita ambil faedah sekaligus juga kesimpulan ringkas dari surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita semuanya termasuk yang mendapatkan sebagaimana yang kita minta di dalam surah Al-Fatihah, mendapatkan kedudukan sebagaimana orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, dan juga dijauhkan dari dua sifat buruk, baik itu yang dimurkai Allah maupun yang sesat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bahas tema yang berbeda. Kita mau tematik atau bahas bahasan khusus? Atau gimana Pak Yasa? Hah? Ya nanti sampaikan aja lah, nggak harus di forum ini. Baik, barakallahu fikum. Ya kalau bisa yang bahasanya jangan sama dengan yang sudah dibahas oleh Ustaz Abu Hatim atau Abu Muhammad. Tahu Abu Muhammad? Ustaz Muslim. Anak pertama Muhammadnya bukan Muhammad Ramadan ya. Ramadan ada Pak Kikit. Baik, sampai di sini. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.